Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Rifa Haifa dari Prodi PGSD kelas RB1. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk penilaian UTS mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Judulnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Model perkembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan proses pembuatan keputusan yang terencana dan untuk merevisi keputusan tersebut berdasarkan pada evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya, model Tyler. Apa sih model Tyler itu? Model Tyler adalah model perkembangan kurikulum yang ditemukan oleh Tyler pada tahun 1949. Diajukan berdasarkan pada beberapa pernyataan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, menurut Tyler, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam mengembangkan kurikulum, seperti berikut. A. Menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan menurut Tyler, yaitu yang pertama hakikat peserta didik, yang kedua kehidupan masyarakat masa kini, dan yang ketiga pandangan para ahli bidang studi. Selain itu, ada 5 faktor yang menjadi arah penentu tujuan pendidikan, yaitu diantaranya pengembangan kemampuan berpikir, membantu memperoleh informasi, pengembangan sikap kemasyarakatan, pengembangan minat peserta didik, dan yang terakhir pengembangan sikap sosial. Yang B, menentukan proses pembelajaran. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Hal ini agar mereka dapat mengadakan reaksi mental atau emosional maupun dalam bentuk kelakuan. Yang C, menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar dan isi atau materi belajar. Bahan yang harus dipelajari peserta didik dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan. Diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan. Yang D, menentukan evaluasi pembelajaran. Menentukan jenis evaluasi apa yang cocok digunakan merupakan kegiatan akhir dalam model Tyler. Jenis penilaian yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nomor 2, model TABA. Model TABA merupakan modifikasi dari model Tyler. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. TABA mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Selanjutnya,
ada langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum menurut Taba, yaitu diantaranya yang pertama diagnosis kebutuhan, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga seleksi materi, yang keempat organisasi materi, yang kelima seleksi pengalaman belajar, yang keenam organisasi pengalaman belajar, dan yang terakhir menentukan cara dan alat untuk mengetahui hasil kegiatan akhir. Selanjutnya, yang ketiga, model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Menurut Wheeler, proses pengembangan kurikulum terdiri dari 5 fase atau tahapan. Setiap fase atau tahapan dalam proses ini merupakan suatu pekerjaan yang berlangsung secara sistematis. Selanjutnya, langkah-langkah menurut Wheeler, yaitu yang pertama, seleksi maksud, tujuan, dan sasarannya. Yang kedua, seleksi pengalaman belajar. Ketiga, seleksi isi materi. Yang keempat, organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan materi. Dan yang terakhir, evaluasi. Yang keempat, model Nicolis. Model pengembangan kurikulum Nicolis menggunakan pendekatan siklus seperti model Wheeler. Model Nichols digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Selanjutnya, ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yaitu diantaranya pertama, analisis sesuatu, yang kedua, menentukan tujuan khusus, yang ketiga, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran, yang keempat, menentukan dan mengorganisasi metode, dan yang terakhir, evaluasi. Yang kelima, model Skillback. Menurut Skillback, model pengembangan kurikulum yang dinamakan model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Skillback menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, model Skillback itu terdiri dari yang pertama, analisis situasi, kedua, merumuskan tujuan, ketiga, membuat program, keempat, interpretasi dan implementasi, dan yang terakhir, monitoring, umpan balik, asesmen, dan rekonstruksi. Oke, sudah, terima kasih. Oke, materi yang saya sampaikan sudah sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.